Kalau kamu sedang jatuh, dengarkan ini sampai selesai, hai. Selamat datang di channel Motivasi Rohani. Kalau saat ini kamu sedang mendengarkan suara ini dalam keadaan hati yang tidak baik-baik saja, aku ingin kamu berhenti sebentar. Tarik napas pelan-pelan dan dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak sendirian. Mungkin tidak ada orang yang tahu seberapa berat perjuanganmu. Di depan orang lain, kamu masih bisa tersenyum. Masih bisa berkata, aku baik-baik saja. Tapi ketika kamu sendirian, kamu tahu bahwa sebenarnya kamu sedang lelah. Lelah berjuang, lelah menunggu, lelah berdoa. Bahkan mungkin kamu mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan? Kenapa hidupku seperti ini? Kenapa doaku belum juga dijawab? Kenapa orang lain terlihat begitu bahagia sementara aku masih berjuang dengan masalah yang sama? Kalau itu yang sedang kamu rasakan, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jangan menyerah. Bukan karena masalahmu kecil, bukan karena semuanya akan langsung berubah malam ini, tetapi karena Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Perhatikan baik-baik. Alkitab tidak berkata Tuhan hanya dekat dengan orang yang kuat. Tuhan tidak hanya dekat dengan orang yang berhasil. Tuhan juga dekat dengan orang yang patah hati. Jadi, kalau hari ini hatimu sedang hancur, kalau kamu sedang menangis, kalau kamu merasa tidak sanggup lagi, jangan berpikir bahwa Tuhan sedang jauh darimu. Bisa jadi, justru di saat seperti inilah Tuhan sedang memelukmu dengan cara yang belum bisa kamu mengerti. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menangis, tidak boleh lemah, tidak boleh mengeluh, tidak boleh merasa takut. Tapi kamu tahu, kamu manusia. Kamu boleh menangis, kamu boleh merasa lelah. Kamu boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah tidak kuat. Dan justru ketika kamu berkata seperti itu, kamu sedang belajar menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku suka sekali dengan ayat ini. Karena Yesus tidak berkata, datanglah kepadaku kalau masalahmu sudah selesai. Tidak, dia berkata, datanglah kepadaku ketika kamu letih. Datanglah ketika kamu berbeban berat. Datanglah ketika kamu tidak tahu harus berbuat apa. Jadi malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan pesan ini, kalau kamu sedang lelah, datanglah kepada Tuhan. Tidak perlu membawa kata-kata yang indah. Tidak perlu berpura-pura kuat. Katakan saja, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku takut. Tuhan, aku bingung. Tuhan, aku tidak tahu harus bagaimana. Dan percayalah, Tuhan mendengar. Mungkin kamu juga sedang menangisi sebuah kegagalan. Sesuatu yang dulu kamu perjuangkan dengan sungguh-sungguh, tetapi ternyata gagal. Mungkin pekerjaanmu gagal, usahamu gagal, hubunganmu gagal, rencanamu gagal. Atau mungkin kamu sendiri merasa, aku gagal sebagai manusia. Kalau itu yang kamu pikirkan, aku ingin mengingatkanmu tentang Petrus. Petrus pernah berjalan bersama Yesus. Dia melihat mujizat, dia mendengar pengajaran Yesus. Dia bahkan pernah berkata bahwa dia siap mati bersama Yesus. Tetapi ketika keadaan menjadi sulit, Petrus menyangkal Yesus. Bukan sekali, bukan 2 kali, 3 kali. Bayangkan perasaan Petrus. Malu, hancur, menyesal. Mungkin dia berpikir, bagaimana mungkin Tuhan masih mau memakai aku? Tetapi cerita Petrus tidak berakhir di kegagalannya. Yesus datang kepadanya. Yesus memulihkannya. Dan orang yang pernah gagal itu kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi dengarkan aku baik-baik. Kesalahanmu bukan akhir hidupmu. Kegagalanmu bukan identitasmu.
Masa lalumu bukan penentu masa depanmu. Kalau Tuhan masih memberikanmu napas hari ini, berarti masih ada alasan untuk kamu bangkit. Mungkin masalah terbesarmu sekarang adalah kamu merasa Tuhan diam. Kamu sudah berdoa, sudah menunggu, sudah menangis, sudah berkali-kali berkata, "Tuhan, tolong aku." Tapi sepertinya tidak ada perubahan. Aku tahu, menunggu itu tidak mudah. Tetapi ingat satu hal, Tuhan yang diam bukan berarti Tuhan yang meninggalkanmu. Ada saat-saat ketika kita tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Seperti sebuah benih yang ditanam di dalam tanah. Dari atas tanah tidak ada apa-apa. Gelap, sunyi, seolah-olah tidak terjadi apapun. Tetapi di dalam tanah, sesuatu sedang tumbuh. Mungkin sekarang hidupmu terasa seperti itu. Kamu melihat keadaanmu dan berkata, tidak ada yang berubah. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak bekerja. Mungkin Tuhan sedang bekerja di tempat yang belum bisa kamu lihat. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan mengasihimu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.